Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian kelas 11 IPA 3 yang tidak berhadir tadi siang. Materi kita boleh dibuka di halaman 2, sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah, di mana kita ketahui bahwa setelah Daulah Abbasiyah runtuh di Baghdad, terdapat 3 daulah Islam yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah Daulah Utsmani. Daulah inilah yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Bizantium dan mengambil alih Konstantinopel di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian Daulah Utsman ini dikenal dengan Turki Utsmani atau Kesultanan Islam yang berkuasa di Istanbul. Sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah, anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa bangsa Turki adalah bangsa yang pemberani, yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Bisa kita lihat sekarang presiden mereka Erdogan sangat berperan dalam pembebasan Masjid Hagia Sophia dari yang tadinya museum menjadi sekarang menjadi sebuah masjid. Ananda sekalian bisa buka di halaman 3 bahwa kita ketahui pada masa Daulah Abbasiyah dulu, wilayah Anatolia yang dikuasai oleh Daulah Turki yaitu Daulah Saljuk. Jadi pada wilayah tersebut terdapat sebuah suku Turki yang bakal nanti menjadi Daulah Utsmaniyah di Anatolia. Suku ini dipimpin oleh Sulaiman pada tahun 1277 Masehi. Kemudian nanti akan diteruskan oleh anaknya Ertugrul pada tahun 1280 Masehi. Pada masa kepemimpinan Ertugrul terjadi peperangan antara Daulah Saljuk melawan pasukan Bizantium. Pada saat itu Ertugrul membantu pasukan Daulah Saljuk untuk memerangi pasukan Bizantium, dan atas bantuan tersebut Daulah Saljuk berhasil mengalahkan pasukan Bizantium. Lalu Raja Daulah Saljuk yaitu Sultan Alauddin memberikan penghargaan kepada Ertugrul berupa pangkat Amir, katakanlah sekarang sebagai wali kota atau bupati ya. Kemudian memberikan wilayah Karacadak dan Sogod. Jadi sekali lagi Ananda, hadiah yang diberikan oleh Sultan Alauddin kepada Ertugrul karena membantu mengalahkan Bizantium adalah pangkat Amir dan wilayah Karacadak dan Sogod. Di daerah ini berbatasan dengan Bizantium. Jadi sepeninggal Ertugrul, setelah dia meninggal, lalu wilayah ini jatuh kepada anaknya Utsman I pada tahun 1323. Seiring berjalannya waktu setelah pengaruh Daulah Saljuk mengalami penurunan, kemudian wilayahnya cerai-berai menjadi beberapa wilayah kecil. Salah satunya adalah wilayah yang dipimpin oleh Utsman I. Kemudian sementara Utsman I ini pengaruhnya semakin besar, lalu dia menguasai kota-kota Bizantium, lalu mendirikan sebuah pemerintahan yang kita sebut dengan Daulah Utsmani atau yang disebut dengan Daulah Ottoman. Bagaimana kepemimpinan Sultan Utsman I ini? Kita lihat bahwa pada tahun 1299 Masehi, setelah Bani Saljuk mengalami penurunan, lalu mengalami keruntuhan, baru Utsman I pun semakin kuat di wilayah Anatolia. Kemudian dia memilih kota Sogod sebagai ibu kotanya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia pun mendeklarasikan dirinya sebagai raja besar keluarga Utsman. Ia berhasil memperluas wilayah sampai ke perbatasan Bizantium, kemudian berhasil menguasai kota Broseka pada tahun 1317 Masehi. Baru kemudian semasa hidupnya Utsman I ini berkampanye untuk melawan Bizantium sampai memperluas wilayah pengaruhnya hingga ke Bursa di dekat Konstantinopel.
kemudian nanti akan memindahkan mengganti ibu kotanya menjadi Bursang, ibu kota Bursang. Kemudian setelah Utsman I wafat dan dia sudah berkuasa selama 24 tahun, kepemimpinan jatuh kepada anaknya Sultan Orkan. Sultan Orkan pun membuat kebijakan di dalam negeri dan di luar negeri. Kebijakan di dalam negeri adalah dia membuat sebuah pasukan baru yang bernama Yanisari pada tahun 1330 Masehi. Kemudian pasukan ini adalah pasukan elit yang dilatih sejak dini. Jadi anggotanya adalah pemuda-pemuda yang beragama Islam, Nasrani, dan Yahudi yang dididik sebagus mungkin. Kemudian adapun kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Sultan Orkan adalah melakukan kampanye penyerbuan ke wilayah-wilayah Bizantium. Ia pun berhasil menduduki kota Nikomedia, Nisia dan sekitarnya, dan melakukan penyerbuan ke wilayah-wilayah Bizantium. Kemudian satu lagi kebijakan dalam negeri yang dilakukan adalah mendirikan pabrik mata uang sebagai penyokong roda perekonomian, karena kita tahu bahwa tentu dalam menjalankan atau pasukan Yanisari itu tentu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Akhirnya dia mendirikan pabrik mata uang sebagai penyokong roda perekonomian. Jadi Ananda sekalian, sampai di situ saja dulu. Pahami, ingat kembali, diingat-ingat betul bagaimana sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah tadi, ya. Jadi tugas Anda sekalian adalah silahkan menyimpulkan sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah. Kalau memungkinkan bisa dikirimkan melalui voice note. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.